wabarakatuh. Takut gak sama corona? Takut gak? Iyalah, kita dari kecil kan susah sama corona. Kopi, roti, sama nasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu Muslim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid dan asatidah. Bersama-sama kita muliakan guru kita bersama, pimpinan majelis ta'lim, majelis salawat di Manting Urip, guru kita akhina fillah al-ustad Gus Lukman Hakim, hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, istri anak beliau, orang tua beliau, mertua beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga akhina fillah, pimpinan majelis ta'lim Ling Kuning, al-ustad Gus Lindu Aji, dan pimpinan majelis ta'lim Preman Langit Gus Raudi, dan istri-istri beliau, warga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah urusan dunia wa urusan akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga alhamdulillah hadir bersama kita ya pimpinan ketua GP Ansor untuk pelelawan, Ustaz Gus Ali beserta rombongan, dan bila mana ada juga ketua Banser atau ya anggota-anggota Banser atau Ansor yang tidak saya sebutkan satu persatu yang pada malam hari ini hadir, kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah, dipermudah, diperlancar urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga alhamdulillah di tengah kesibukan beliau ya kepala desa kita, kemudian kepala dusun kita hadir bersama kita, kita doakan. Dan apabila hadir juga bersama kita aparat-aparat pemerintah, apabila ada kepolisian, tentara, kita semua kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memimpin kita, dan semoga Allah lancarkan urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga grup daripada salawat, kita doakan yang semangat masya Allah bersalawat kepada Rasulullah, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir semua, semoga kita semuanya pada malam hari ini yang sangat rindu kepada Allah, sangat rindu untuk bersalawat kepada Nabi. Sekian lama kita tidak sama-sama bersalawat berkumpul seperti ini, dan pada malam hari ini kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Semoga dengan keberkahan Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk desa kita, Allah berikan keberkahan untuk desa Air Mas, Allah berikan keberkahan untuk kecamatan kita, Allah berikan keberkahan untuk Ukui, Allah berikan keberkahan untuk Riau. Dijaga oleh Allah daripada musibah, dijaga oleh Allah daripada wabah virus yang namanya virus apa saja, virus corona dan virus-virus yang lain. Insya Allah dengan keberkahan salawat kepada Nabi,
Allah jaga kita daripada segala penyakit, Allah jaga kita daripada segala bala, Allah jaga daripada semua yang akan menghancurkan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan semoga yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang belum kawin mudah-mudahan Allah izinkan, Allah berikan jodoh untuknya. Yang belum kawin mudah-mudahan Allah entengkan jodohnya. Aminnya kenceng, yang udah kawin pun amin nih. Yang pengen nambah mudah-mudahan nambah. Amin. Ibu-ibunya enggak amin. Ya, ibu-ibunya enggak amin, bapak-bapaknya doang yang amin. Itu memang maunya bapak, izin dulu tuh sama istri-istrinya. Betul tidak? Dan semoga kita semuanya panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, jadikan anak-anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjut. Udah makan belum? Udah lapar belum? Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul pada malam hari ini, ya. Sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah. Sama-sama kita tadi Masya Allah rangkaian acara daripada pagi membacakan Al-Quran, khatam Al-Quran bersama hufadzul Quran. Ini keberkahan yang sangat luar biasa. Keberkahan yang sangat luar biasa, dibacakan Al-Quran satu hari khatam. Bahkan bukan saja dibacakan Quran, tapi dengan hufad, dengan tasmi' yang lain mendengarkan, dan yang membaca dengan hafalan Al-Quran. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini, dari pagi tadi, kemudian habis maghrib tadi ada zikir bersama, salawat bersama, Al-Quran, salawat, zikir dikumpulkan satu acara. Maka perkumpulan ini sangat-sangat membawa keberkahan. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah, ini kita semua sudah rindu. Kemarin sudah lockdown lama, ya, nggak ada sholawatan, nggak ada majelisan, dan alhamdulillah, ya walaupun ya yang dikatakan masih ada katanya, kita ikutin saja. Ya, sebagaimana tadi kepala desa memberikan sambutan kepada kita, kita adakan acara-acara seperti ini dan ikuti protokol yang ada. Ya, acara-acara seperti inilah yang akan menangkis, yang akan menjaga kita dari segala penyakit. Bahkan ya acara-acara majelis, bahkan salawat, bersalawat kepada Rasulullah, Al-Quran, itu semuanya ada. Ya, mahwa fihi syifa' linnas, tadi pagi dibacakan Al-Quran, itu semua obat daripada segala penyakit. Ya, apalagi yang mungkin sekarang lagi hits corona, insya Allah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Diangkat jauh-jauh, dibuang ke laut kalau bisa, nggak ada lagi yang namanya corona. Kalau ada, kita dihujani dengan keberkahan sholawat. Amin ya rabbal. Tetap kita ikuti protokol yang ada, ya, menjaga kebersihan. Dan alhamdulillah tadi kita berangkat dari rumah dalam keadaan wudu. Ini kunci penjagaan diri kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi, kalau kita tidak dalam keadaan wudu, keluar rumah, fala yalumanna illa nafsak. Jangan salahkan kalau kita terkena sesuatu di jalan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi udah kasih kita resep. Nabi Muhammad udah kasih kita resep untuk menjaga diri kita. Bagaimana jaga wudu. Ini luar biasa wudu ini. Bahkan bukan saja penyakit santet dan lain sebagainya, bahkan menjaga diri kita. Mungkin tadinya kita mau di perjalanan mau tabrakan, tapi karena kita dalam keadaan wudu, Allah jaga kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tadi mungkin ada di rumah sudah dalam keadaan wudu, cuman pas di pertengahan batal, ya, tapi sudah niatnya pakai wudu. Jadi lain kali, ya, kalau mau hadir pengajian, tidak pengajian pun kita jaga yang namanya wudu.
wudu. Kenapa? Pernah di dalam kitab Risalatul Mu'awana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah disebutkan Bapak Ibu, ada seseorang datang kepada Syekh, "Ya Syekh, saya mau belajar kimia atau belajar sesuatu yang sifatnya seperti kayak bisa berjalan di atas air atau bisa terbang atau kimia yang sifatnya yang seperti kita ketahui." Maka kata Syekh tersebut, "Engkau menjaga wudhu selama satu tahun." Menjaga wudhu satu tahun. Jadi kalau batal ambil wudhu lagi. Kemudian kalau kita habis wudhu langsung sholat sunnah wudhu. Ada sholat sunnah usolli sunatan wudhu rakaataini adaan lillahi 1 tahun. Akhirnya muridnya tadi, "Bu, Ibu, Pak, lanjut. Udah ngopi belum? Sudah? Belum? Di rumah sudah tadi kan?" Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini orang tadi mengikuti apa kata gurunya, akhirnya 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, ini seseorang tadi mau menimba air di sumur. Ketika diangkat, ini sudah 1 tahun, itu yang diangkat apa? Emas. Ini air emas, Masya Allah. Ceritanya cocok. Ya, air emas sama orang ketika menimba air yang nimbul 1 ember emas. Ini kalau kita nih misalnya, bapak-bapak nimba air di sumur, diangkat air tadi bukan air tapi emas, kira-kira diambil apa enggak? Habib aja ambil, ya. Ambil, ya. Kalau kita punya tadi emas tadi, kita sedekahkan masjid, majelis taklim, anak yatim, fuqara wal masakin. Cuman ini ceritanya seorang laki-laki tersebut ketika diambil dibuanglah lagi. Datang ke gurunya, "Wahai guru, aku sudah 1 tahun, tadi aku siang ketika menimba air, yang aku timba bukan air tapi emas. Maka dari itu kata saya, engkau ini bukan saja ahli kimia, lebih daripada ahli kimia. Dia cuma jaga wudhu, emas ngajar dia." Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, jaga wudhu. Bahkan orang yang sering menjaga wudhu, misalnya bapak-bapak mau pergi ke tokonya, buka toko atau buka kedai, atau mau pergi ke kebun, atau mau pergi bisnis apa saja yang penting halal, itu kalau kita dalam keadaan wudhu, maka Habib Umar pernah menceritakan, maka kita akan dipermudah rezeki kita. Mudah-mudahan kita semuanya dipermudah rezekinya, amin ya rabbal alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya, kita ya triwulan ini diadakan lagi 3 bulan sekali, pindah-pindah. Kita berada sekarang ini pada hari yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah, bulan di mana saudara-saudara kita, saudari-saudari kita sudah mulai ya berangkat haji. Walaupun mungkin Indonesia pada tahun ini belum ya diizinkan untuk pergi haji, tapi ada tetap orang di sana yang melaksanakan ibadah haji. Bulan haji nanti ya berapa hari lagi kegiatan-kegiatan haji ya akan dilaksanakan di kota Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk pergi haji, amin. Kalau enggak haji juga pergi umroh, amin ya robbal, dan bisa berziarah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya robbal alamin. Bulan Zulhijjah, bulan yang sangat mulia, dan kita sekarang berada di Asyrul Awail. Kita berada di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Gunakan waktu-waktu ini, dan kita alhamdulillah kita mengadakan acara ini dari pagi, itu termasuk
ya menghidupkan hari daripada hari Zulhijjah. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, ma min ayyam, tidaklah daripada lewat hari-hari, al-amalu salih fihinna, beramal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, di antaranya adalah beramal di awal-awal 10 hari bulan Zulhijjah. Kenapa? Keutamaan yang Allah berikan. Walal jihad fi sabilillah, kata sahabat, ya Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia meninggal bersama hartanya. Apa amalan-amalan itu? Banyak. Di antaranya apa? Puasa. Jadi kita puasa, kalau kita nggak bisa 1 sampai 10 semampu kita. Nggak bisa juga misalnya ngambil yang hari Senin sama Kamisnya. Nggak bisa juga ngambil yang intinya puasa Yaum Arafah tanggal 9. Kenapa? Karena pahalanya itu diampunkan dosa 1 tahun yang lalu, diampunkan dosa 1 tahun yang akan datang. Ya, kalau kita lebarannya hari Jumat, kita puasanya hari Kamis. Siap puasa? Insya Allah. Ya, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, kita puasa hari Arafah. Kenapa? Karena luar biasa mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Jadi yang punya kesempatan kesehatan ya puasa, maka jangan kita lewatkan. Dan alhamdulillah ya, sama-sama kita berzikir, bersolawat dan membaca Al-Quran yang sering kita sudah ya mendengarkan daripada keutamaan solawat, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan berzikir, itu untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku umat Rasulullah, tapi tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, inna awlan nasabi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Alangkah ruginya kita selalu dapat doa dari Nabi, kita selalu didoakan oleh Rasulullah, tapi kita tidak mau ingat sama Nabi. Semakin kita banyak salawat kepada Nabi, semakin kita diingat sama Rasulullah. Jadi kita rugi Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk salawat tapi nggak mau salawat kepada Nabi. Kita ketika bersalawat kepada Rasulullah, maka Nabi ingat sama kita. Ketika kita mengucapkan salam, assalamu alayka zainal anbiya, Nabi menjawab. Kadar orang itu dekat kepada Rasulullah, dia sering bersalawat kepada Nabi. Tapi orang akan jauh dari Rasulullah yang enggak mau bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah adanya majelis ta'lim Jimating Urip dan majelis-majelis salawat lainnya yang mengajak kita untuk bersalawat. Ini adalah kunci daripada segala kunci. Salawat itu Bapak Ibu, ya, ini luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Kita kepengen mimpi Rasulullah Bapak, Ibu kepengen mimpi Nabi, salawat. Ya, pernah orang mengadu kepada gurunya, wahai guru, saya pengen mimpi Rasulullah. Maka gurunya mengajarkan simple. Kata gurunya, engkau ikut aku nanti malam. Diajaknya ke rumah, dijamunya makan. Selesai rumah dikunci sama gurunya, kau tidak usah keluar rumah. Gurunya pergi. Di rumah itu tidak ada air, di kamar mandi juga tidak ada air. Akhirnya orang tadi makan banyak,
Ketika makan tidak ada air. Ketika tidak ada air, maka dia itu bingung. Yang dipikirannya hanya air. Banyu ya, air. Akhirnya singkat cerita, dia ketika malam hari sebelum subuh ya, sebelum subuh dia tidur, akhirnya mimpi minum air. Bukan mimpi Rasul, tapi mimpi minum Besok subuh datang gurunya, dibukakan sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, cerita, kata gurunya, engkau mimpi apa? Mimpi minum air. Nah, kata Rasulullah, begitu juga kalau orang pengen mimpi ulama, kalau orang pengen mimpi Rasulullah, haruslah di benaknya itu ada selalu yang dipikirkan Rasulullah, dibantu dengan salawat kepada tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah diberikan kesempatan untuk mengadakan majelis-majelis ilmu, jangan lagi males. Sudah diberikan ya izin oleh kepolisian, oleh kepala desa, oleh ya aparat pejabat setempat, jangan kita males. Ngaji, ada kajian kitab fikih, mengaji, ada sudah bangunan, alhamdulillah, mengaji. Jangan sudah ada bangunan indah, ada masjid indah, tapi yang ngaji sedikit. Ya, kita alhamdulillah ya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar, untuk mengkaji agama. Jangan sampai kita tidak ditutup kesempatan untuk ya mengkaji. Masya Allah sekarang ini ya, kalau kita lihat berita ya, di mana-mana masih ramai, masih sibuk corona, dan alhamdulillah di sini kita sudah bisa bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah bisa belajar ilmu agama. Maka sempatkan diri kita, jangan sampai kesempatan ini hilang. Sebagaimana sering kita mendengarkan, ightanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 sebelum 5. Maksudnya apa? 1, hayatak qabla mautik. Lanjut. Gunakan kesempatan kehidupan kita sebelum mati. Kehidupan adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan adalah kenikmatan, amanat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kehidupan ini lewat, ala mururil ayam, lewat saja. Umur bertambah. Ada yang umur kita 30, 40, 50, ilmunya enggak bertambah, amalnya enggak bertambah. Sibuk mikirkan ini kayak apa nih selesai, bagaimana selesai ini corona, bisa nyari duit yang betul-betul lagi nih. Kita sama corona takutnya luar biasa. Waspada boleh, takut betulan jangan. Ya, takut itu kepada Allah, tapi waspada tetap. Kehidupan, jangan sampai nanti kita sudah meninggal baru menyesal. Ya Allah, kenapa dulu diberikan kesempatan untuk belajar agama, diberikan kesempatan untuk bersolawat sama-sama, kita nggak mau datang. Diberikan kesempatan untuk menyantuni anak yatim, tidak mau. Diberikan kesempatan untuk membangun, bersedekah, berinfak ke masjid, kita tidak mau. Padahal harta kita ada, mungkin tidak banyak tapi ada. Kita sisihkan untuk agama, sisihkan untuk infak di jalan Allah. Itulah harta kita, bukan harta yang kita tumpukkan, beli kebun lagi. Yang penting kumpulkan harta. Tapi ketika ada kesempatan untuk berinfak, nanti dulu. Akhirnya meninggal dunia, anaknya ribut berebut waris, ayahnya, ibundanya tidak. Kalau anak yang soleh, anak yang soleha, hartanya banyak tadi, disedekahkan, bangun masjid, bangun surau, bangun majelis. Tapi karena ayah ibundanya tidak mendidik anaknya untuk kenal agama, akhirnya kemana? Sibuk dunia. Alhamdulillah, sibuk dunia. Orang tuanya nggak dibacain tahlil, nggak dibacain sholawat. Karena apa? Orang tuanya tidak mau dekat dengan majelis
ilmu. Maka dari itu masa kita diberikan oleh Allah kesempatan kehidupan yang umur yang kita masih bisa beribadah, gunakan ya ibadah, sambung silaturahmi ya, yang masih kesempatan beramal, masih kesempatan bisa membantu ulama, membantu majelis, bantu, ada keponakan pesantren, bantu, ada fakir atau anak yatim, kita perhatikan sehingga kehidupan kita akan membawa keberkahan. Ya, jangan sampai nanti kita ya laitani kalau seandainya kita sudah mati. Ya Allah, kalau seandainya masih ada waktu untuk hidup lagi, saya mau berinfak untuk masjid, saya mau berinfak bersedekah untuk anak yatim, untuk beramal soleh, untuk baca Quran, untuk baca salawat. Maka dari itu kehidupan kita gunakan sebelum akan datang kematian. Yang kedua, sehatik qabla sagomik, kesehatan kita jaga. Kita dijaga oleh Allah kesehatan sebelum datang sakit. Yang ketiga apa? Fararik qabla syughlik. Ya. Ada waktu. Jangan sampai kita nantilah kalau ada waktu baru hadir pengajian. Padahal waktu banyak. Pengajian itu jangan ada waktu, tapi luangkan waktu untuk pengajian. Ini banyak orang nantilah kalau ada waktu baru mau hadir pengajian. Sibuk nih, lagi sibuk di kebun, sibuk di kantor. Tapi insya Allah Ustaz, kalau ketemu sama Ustadznya, insya Allah Ustaz, kalau ada waktu anak hadir pengajian. Ini salah. Tapi luangkan waktu untuk pengaji. Orang banyak salah tuh. Kalau ada waktu baru saya luangkan, salah. Tapi luangkan untuk hadir pengajian. Kemudian diantaranya juga ya syababak qabla ya haromik, waktu muda, waktu masih ada sebelum waktu tua. Kalau waktu muda masih gagah, kita bisa ya berkhidmat kepada ulama, sebagaimana ulama-ulama itu seperti Mbah Yai Hashim Al-Asy'ari ya, Masya Allah, adanya Ansor, adanya Banser, dan kita semuanya pengajian, jamaah pengajian yang bisa membantu agama, yang bisa membantu